min, plus. Seperti itu Bapak Ibu. So, hati-hati jangan ketukar. Kalau ketukar salah semua. Oke. Nah, simpelnya itu, jadi kita ingat yang pertama adalah plus. Ya. Nah, maka persamaannya adalah kita kali silang, gitu Bapak Ibu. Yang ini ditutup, yang sebelah kiri. Nah, ini ditutup dulu. Kita kali silang yang ini. Jadi 2 dikali 3, sorry, 2 dikali negatif 3, kemudian dikurang 5 dikali dengan 0. Atau ini sama dengan, ini kan yang atas P ya Bapak Ibu, yang bawah Q. Jadi ini adalah P2 dikali dengan Q3. Dikurang dengan P3 dikali dengan Q2. Ya, saya juga nggak ingat gitu Bapak Ibu rumusnya. Cuma kalau misalnya pakai persamaan sistem ini, ya lebih mudah lah gitu. Nah, kalau selesai, kita pindah ke baris yang kedua Bapak Ibu. Nah, kita pindah ke sini. Saya kasih tanda panah. Kelihatan kan ya? Nah, cuma di sini ada negatif dulu. Baru kita perkalian. Nah, perkaliannya silangnya sama. Ini yang ditutup Bapak Ibu. Ini kita tutup. Ini yang kita kali silang. Yang nggak ditutup. Berarti di sini negatif 1 dikali negatif 3. Kemudian dikurang dikali dengan kali silang adalah yang awal sama yang tengah. Ini yang dikali silang. Berarti di sini akan berubah menjadi negatif 1 dikali 0 dikurang 2 dikali. Tadi pahami Bapak Ibu? Bapak pusing? Oh, jadi hasilnya ini sama dengan berapa? Negatif 6 dikurang 5, sorry dikurang 0 berarti negatif 6 ya? Berarti ini negatif 6 dikurang 0 dikurang negatif 1 kali negatif 3, 3 dikurang 5 kali 4, 20 ditambah negatif 1 kali 0, 0 dikurang 8. Berarti di sini hasilnya sama dengan negatif 6, kemudian koma, negatif 20 kurang tambah 3, negatif 17, negatif kali negatif positif 17, kemudian di sini dikurang dengan 8. Oke. Nah, Bapak Ibu harus ingat, ada perbedaan yang signifikan antara cross dan dot. Nah, kalau dot, itu hasilnya hanya menunjukkan nilai skalar, besaran. Gitu. Jadi dia hanya ada nilai mutlak aja. Gitu. Kayak misalnya berat badan 20 kg gitu ya. Skalar yang tadi kita hitung, hasil dotnya, itu pasti selalu menunjukkan nilai skalar. Ya. Ketika dia notes kecepatan seperti ini gitu ya, tidak ada bentuk arah. Jadi hanya ada nilai besarannya aja, magnitude. Nah, cuma kalau cross, dia ada dua hasil, Bapak Ibu. Kita bisa menunjukkan hasil dalam bentuk vektor, kita juga bisa menunjukkan dalam bentuk skalar. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah nilai apa? Nilai apa? Bang? Koordinat. Koordinat. Atau ini adalah vektor. Gitu. Jadi nilai cross P dan Q akan menghasilkan vektor yang baru. Di mana vektor itu akan tegak lurus terhadap P dan Q-nya. Nah, misalnya contoh, saya punya nilai P sejajar sumbu X, ini P, kemudian saya punya Q sejajar sumbu Y. Gitu ya, ini saya punya Q. Maka vektor yang lahir yang baru itu adalah tegak lurus dari keduanya. Nah, ini kita sebut dengan vektor outputnya, hasilnya. Antara P dan cross Q. Lahirlah vektor baru ini. Di mana vektor ini akan tegak lurus 90 derajat terhadap P dan tegak lurus juga terhadap Q. Seperti itu. Jadi dia bisa menunjukkan nilai vektor yang baru. Bisa dipahami?
Coba. Pusing. Dan juga dia bisa menunjukkan skala, luasan. Gimana kalau kita mau menunjukkan luasan, maka yang ini kita jumlahkan. Berarti negatif 6 tambah 17 berapa? Ini berarti 6 tambah 6 kurang 8 berapa? Min 14. 17 kurang 14 adalah 3. Nah, ini adalah nilai skalarnya, magnitudenya. Artinya apa? Itu artinya adalah bagian luasan yang di bawah sini, yang di arsir. Jadi dia seperti jajar genjang. Nah, ini kita sebut dengan cross product. Jadi cross product ada dua, bisa menunjukkan nilai vektor yang baru, bisa juga menunjukkan nilai luasan di antara vektor P dan vektor Q-nya. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Pusing? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, jadi ini jawabannya. 6, 6, 17, negatif 8. Jadi ya sama aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Gitu ya. Tadi itu, ini kan misalnya yang dicari adalah P cross Q gitu ya. Saya nggak tahu ada soal berapa kita nih? Soal ketiga. Soal keempat ya Bapak Ibu. Kita masuk soal keempat. Berarti kan saya P cross Q. Sekarang coba hitung. Yang dihitung adalah Q cross P. Hasilnya berapa? Nih saya kasih waktu berapa Bapak Ibu? 7 menit lah ya. Sampai 20:17. Saya sebentar.
Ibu dapat 3 Kak. dapat Pak. Berapa? -3. -3. Siapa tadi yang jawab? Mmm, Mana Mbak Dewi? Gimana Mbak Dewi ngitungnya? sama sih Pak dikaliin cuma, dibalik jadi yang Q dulu baru yang P, terus yang vektornya itu 6 minus 17 8. Oke. Jadi, mana ya mouse saya? Yang di sini jadinya 6, kemudian di sini negatif 17 dan di sininya 8. Oke. Betul ya? Jadi nilainya jadi terbalik itu Bapak Ibu. Kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu, kita kayak hukum jari jempol gitu ya. Jadi misalnya ada 2 vektor gitu Bapak Ibu ya, eee, mana ya bilangnya? Nggak tahu kelihatan nggak nih dari saya? Kelihatan nih? Jadi yang ini adalah vektor X gitu ya, yang ke kanan ini, yang ke depan ini adalah vektor, bagian yang Y-nya gitu ya. Nah hasil kedua ini akan menghasilkan vektor baru, vektornya adalah vektor Z ini, gitu. Jadi kalau tadi misalnya P cross Q, maka hasilnya adalah, jadinya vektor ke atas gitu ya. Nah cuma, kalau misalnya vektornya dibalik gitu ya, kalau tadi kan misalnya searah seperti ini gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau ke arah ke belakang, kita nggak bisa gitu ke arah ke belakang. Maka vektornya dibalik menjadi seperti ini, gitu. Nah, makanya di situ berubah arahnya menjadi ke bawah. Makanya yang tadi nilainya 3, yang satunya lagi nilainya adalah negatif 3. Artinya apa Bapak Ibu? P cross Q itu tidak sama dengan Q cross P, gitu. So, Bapak Ibu harus hati-hati. Beda dengan dot product. Kalau dot product, A dot B ini sama dengan B dot A, gitu. Kalau misalnya cross, tidak berlaku seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Nah, bloknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya U, kita punya V gitu ya, searah, maka dia akan bentuk ke atas. Tapi kalau misalnya dia terbalik gitu ya, dari V ke U, kan tangan kita nggak bisa digeser ke belakang ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya geser ke belakang kan nggak bisa ya. Kalau ke depan bisa, ke belakang nggak bisa. Nah, sehingga supaya bisa ke belakang, kita gesernya, jadi tangannya dibalik gitu. Jadi yang ini bisa ke belakang. Tapi yang arah si cross-nya jadi berpindah gitu ke bawah, ya. Makanya yang satunya lagi kita pindah putar gitu ya, sehingga si jempolnya itu ke arah bawah, ya. Baru bisa menghasilkan P cross U, gitu. Cuma ya, nilai cross-nya ini berubah, pindah, gitu. Bisa dipahami ya semuanya ya? Ya dicoba aja ya tangannya, tangan saya udah pegal juga dari tadi bolak-balik. Oke, ya kondisinya seperti ini simpelnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya V sama U ini ya dia akan menghasilkan ke atas, tapi kalau sorry U cross V gitu, tapi kalau misalnya V cross U dia akan menghasilkan ke bawah gitu ya. Nah jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ini adalah V cross U jadi dia ke atas gitu ya, vektor yang barunya jadi ini tegak lurus Bapak Ibu ke sini, dan ke sini juga tegak lurus. Nah sedangkan yang di sini ke bawah, ini sama tegak lurus, ke sini tegak lurus. Nah pertanyaan paling mudah adalah, kita sekarang tahu dari mana gitu ya, vektor V cross U dengan U ini tegak lurus. Gimana cara ngeceknya Bapak Ibu? Kita tahu tegak lurus. Mbak Dewi tahu nggak? Iya, Pak. Gimana? Sudutnya, Pak. Gimana? Iya, Mas Sudutnya, Iqbal? Pak. Sudutnya, Produknya, Pak. sudut, gitu ya. Jadi paling mudah adalah menghitung dot produknya, gitu. Ya, jadi kita hitung aja dot produknya ini, gitu ya. V cross U dengan U ini. Jadinya min 1 kali 0, 0, min 3 kali 2, min 6, kemudian 6 kali 1 adalah 6. Dijumlah sama dengan 0.
Maka benar kan ya tegak lurus ya? Jadi yang cross hasil ini pasti tegak lurus terhadap U dan terhadap V-nya. Nah, cara paling mudah ceknya adalah seperti itu. Betul tadi Mas. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalnya kita punya dua bentuk seperti ini, hasilnya akan berbeda. Artinya apa? U cross V itu tidak sama dengan V cross U, gitu ya. Dia sama dengannya kalau nilainya adalah negatif. Oke, bisa semua ya. So I think this one is not important. Nah, ini proses turunannya lagi, cuma kita abaikan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu coba pahami yang di sini. Tadi kita punya dot produk gitu ya. Kalau misalnya cross itu menggunakan sin, bedanya itu aja. Gitu. Nah, dia akan menggunakan sin tag. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berbeda antara cross dengan dot, kalau dot dia jadi 0 kalau sudutnya 90 derajat. Nah, kalau misalnya cross, hasilnya cross ini sama dengan 0 kalau misalnya vektornya ini sudutnya berapa? Sudutnya 0 derajat. Artinya seperti ini. Misalnya saya punya sumbu V, ini V, ini adalah X gitu ya. Nah, kalau dia punya sudut, gitu ya, misal sudutnya di sini 80 gitu ya, maka dia punya cross product. Tapi misalnya sudutnya 0, maka sum X dan V ini akan saling sejajar, ya kan? Nah, kalau saling sejajar, dia tidak punya cross product. Artinya apa? Ya dia tidak bisa menghasilkan luasan kan ya? Tapi kalau ini kita bisa ada luasan. Gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Itu yang membedakan antara dot dan cross ya Bapak Ibu ya. Ya sama gitu ya caranya. Jadi kita tinggal kali-kali aja gitu ya. Yang berubah apa nih persamaan? Nggak ada panjang ya? Kalau yang sebelumnya untuk dot itu pakai cos ya? Bentar, saya lupa. Sorry udah tua ini. Nah ini ya. Nah ini untuk, cos, eee, jadinya sama aja ya berarti ya. Jadi A dot B dikali dengan cos panjang vektor A panjang vektor B, yang berubah hanya pada bagian ini gitu ya, yang satu jadi sin, oke. Berarti overall cuma sin-nya aja yang berubah ya persamaannya. Proses perhitungannya sama gitu Bapak Ibu kalau misalnya kita mau menentukan sudut gitu ya. Misal di sini saya punya nilai, eee, U-nya ini adalah 0,4,0 gitu ya. Kemudian saya punya V-nya 0,0, min 3 gitu ya. Jadi U cross V ini sama dengan panjang U dikali panjang V dikali dengan sin theta gitu ya. Nah pertanyaannya adalah berapa, cross produknya dan berapa nilai sudutnya, gitu ya. In case kita di sini sudutnya nggak tahu berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita hitung dulu gitu ya, U cross V ini berapa? Berarti kita akan bikin bentuk 0, 4, 0, dan 0, 0, negatif 3 kan ya? Kita bentuk seperti ini. Nah, ini adalah bagian U, yang ini adalah bagian V. Maka ini sama dengan plus, min, plus, gitu ya. Berarti ini kita tutup, yang dikali adalah ini, 4 dikali negatif 3, kemudian dikurang ini 0 ya, bukan 0. Kemudian di sini kita tutup, kita kali silang ini 0, 0, hasilnya adalah 0. Kemudian terakhir yang sebelah kanan yang kita tutup. Nah, ini juga sama 0 kali ini hilang 0, 0 ya. Nggak ada nilainya 0. Maka hasilnya sama dengan negatif 12. Yang sini, ya Bapak Ibu, bisa dipahami, benar nggak? Oke, ini cross-check kita udah punya negatif 12. Sekarang yang kita perlu adalah panjang U dan panjang V. Ya, jadi ini negatif 12. Nah, panjang U ini adalah berarti akar 4 kuadrat berarti 4 ya, Bapak Ibu ya? Berarti sini negatif 12, ini sama dengan akar 4, ini adalah 4. Kemudian dikali dengan negatif 3 kuadrat 9, akar 9 adalah 3 ya. Oke, di sini dikali 3.
kemudian dikali dengan sin theta. Ini berarti 4 dikali 3, 12 ya. 12 dibagi 12 berarti tinggal sisanya adalah min 1 ya. Min 1 sama dengan sin theta, maka theta sama dengan sin pangkat min 1 dikali dengan negatif 1. Nah, ini sudutnya berapa nih? Eh, 80, Pak. berapa? 180. 180. Ini berapa sih? V ini bukannya 180 ya? Saya lupa lagi. Oke, yang lain berapa dapatnya? 90. Berapa? Malah ada yang minus 90 ya? Sekali. Sin tadi. Coba. Asin ya? Sebentar, saya penasaran. Berarti kita ganti persamaannya jadi asin. Oke, di sini tadi nilainya negatif 1. Oke. Di saya dapatnya negatif 90. Yang lain? Negatif 90. Negatif 90 ya, sama ya? Oke. Jadi di sini nilai sudutnya itu adalah negatif 90 derajat. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya pasti kan Bapak Ibu akan nanya gitu, Pak, negatif 90 derajat itu kemana? Gitu kan. Nah, negatif 90 derajat ini dia larinya tergantung kuadran seperti itu Bapak Ibu. Wah, Pak Ashraf ada anaknya. Ganteng anaknya Pak Ashraf. Anaknya Pak ya? Sehat-sehat ya. Jadi, ya dia tergantung kuadran gitu ya. Kalau misalnya, dibentuk 3 dimensi. Jadi ya dicek aja gitu Bapak Ibu ya, sudut nilai negatif itu di kuadran berapa. Saya juga lupa. Tapi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini cara determinan tadi gitu ya, ketika menentukan nilai cross product. Nah, tantangan berikutnya adalah, ada kondisi selain cross product, itu juga kita punya dot product gitu Bapak Ibu. Jadi cross dikali dengan dot product. Double-double tuh, pusing kan ya? Jadi kita udah dapat cross-nya, kemudian dikali lagi sama dot-nya gitu. Nah ini biasanya kita gunakan kalau kita mau cari nilai volume. Jadi kalau cross itu kan kita mau cari nilai luas gitu Bapak Ibu ya bagian bawah. Nah, ketika kita dapat dot produknya, kita dapat hasil cross-nya, kemudian didotkan, gitu ya, maka kita akan mendapatkan nilai volume. So, jadi makin panjang gitu ceritanya. Bentuk case-nya misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Wait a minute. Oke. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Jadi ketika misalnya kita punya eh cross-nya gitu ya. Jadi ini misalnya vektor U dan ini vektor V, gitu ya. Hasil cross-nya dia akan bentuk seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bentuk suatu namanya luasan. Ya kan, ini jadi luasan trapesium. Ya sama gitu tergantung si arah vektornya. Tapi kalau misalnya kita tambah, kita dotkan gitu ya, dengan hasil vektornya, sorry hasil cross-nya, gitu ya, kan kita keluarin cross baru ya. Nah ini bisa jadi volume, gitu. So let we see gitu ya bentuknya seperti apa. Misalnya case-nya itu seperti ini, gitu ya. Atau kita sebut dengan triple scalar product, gitu. Jadi triple scalar product ini kalau misalnya kita punya vektor U dan vektor V, gitu ya. Kemudian kita kalikan keduanya dengan dot gitu ya. Jadi di sini bentuknya menjadi dot U dot V cross V gitu ya. Ini akan menjadi yang namanya volume. Gitu. Nah aplikasinya seperti apa? Ini saya skip aja sebenarnya sama aja itu Bapak Ibu. Simple case-nya bentuknya misalnya seperti ini. Saya punya vektor W dan punya vektor V gitu ya. Bapak banget. Bapak-bapak banget gimana? Ini CS ini. Kita Pak juga itu dari Jadi misalnya, gimana Pak nih? dia lah, Pak dia lah. Ini Bapak Ibu ya. Salah pagi besok itu Pak Bas. Paling nunggu
nunggu itu, cleaning, nunggu apa namanya, info dari Django, oke, malam ini dari Bang Marija. Woi, Pak Sutris. Yuk, alah, hanya lah. Nggak bisa saya silent soalnya. Besok lagi. Oh no, meneh masalah. Kan ya 2 kali dapat ngecor ini lantai puasa ini. Thank you kalau minggu depan. Yuk, berarti Pak Sutris. Sorry ini berarti ntar tanggal hitungannya seminggu. Sekarang tanggal 3. Tanggal 10 ntar bulan 2 itu. 10 atau enggak 11. Tanggal 10 Maret. Nah itu udah itu. Sampai lebaran sibuk udah fiskal. Gue Joli turun. Lanjut ya. Merasa dengar ya? Dengar Pak. Dengan Case-nya seperti ini. Misalnya kita mau hitung volume parallel pipe gitu ya. Dari ketiga vektor. Jadi kita punya 3 vektor nih Bapak Ibu. Ada vektor U, ada vektor V, ada vektor W. Nah, kita mau hitung volumenya gitu ya. Nah, maka pertama kita harus dapat dulu nilai cross. Nah, cross ini untuk menjadi luasan bagian alasnya. Nah, makanya di sini persamaannya adalah V cross W. Ini artinya adalah bagian luasan kubusnya di bawah, gitu ya. Nah, kalau kita mau jadiin volume gitu ya, supaya dia luasannya ke atas gitu ya, jadi seluruh kubus ini, maka kita harus dotkan dengan U gitu. Nah, posisi dimanapun yang namanya volume itu nilainya adalah positif. Makanya di sini dikasih bilangan mutlak. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, gimana sekarang cara kita hitung gitu ya, volumenya. Misal saya punya case seperti ini, Bapak Ibu. Kita diminta untuk menghitung volume suatu parallel pipe. Misalnya kita punya vektor U. Vektor U itu yang ini. Vektornya adalah negatif 1, negatif 2, dan 1. Kemudian kita punya V, ini yang V. Vektornya itu adalah 4, 3, 2. Kemudian kita punya W. Vektornya ini adalah 0, negatif 5, dan negatif 2. Ini yang W. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung volume parallel pipe yang berhubungan dengan ketiga vektor tersebut. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bebas gitu, mana mau yang jadi alas. Mau yang jadi alas adalah P atau W, atau V atau U sama W. Bapak Ibu mau yang mana? Nah, misal case-nya kita samakan dengan ini gitu ya. Jadi di sini yang jadi alas adalah V cross W. Nah, jadi yang di cross itu adalah yang bagian V sama W ini. Nah, ini untuk hitung alasnya, kemudian baru dia dotkan dengan U untuk menghitung nilai volumenya. Nah, ketika kita menuliskan persamaannya gitu ya, sama kita pakai metode determinan tadi, cuma urutannya berubah gitu. Yang U ini di atas, yang dotnya. Jadi di sini U, di sini V, di sini W. Gitu. Nah, ini sama dipecah, gitu ya, dibagi gitu ya. Maka nanti part bagian atas ini pindah ke sini masing-masing. Gitu. Ingat di sini juga sama plus, min, plus. Nah, ini kenapa jadi positif? Karena di sini negatif dikali dengan negatif 2. Makanya di sini menjadi positif 2. Ini kenapa negatif 1? Karena negatif 1 dikali dengan positif. Maka di sini negatif 1. Sisanya sama, kayak determinan yang tadi. Jadi ini baris pertama kita tutup, gitu ya. Jadi ini kali silang. Ya, ini kali silang. Kemudian yang kedua kita tutup, gitu ya. Yang sisa adalah 42 sama 02 ini kali silang. Dan selanjutnya, ini juga sama, dikali silang. Sehingga nanti dapat nilai volumenya itu adalah 40 unit.
gitu. Nah, contoh mungkin saya geser gitu ya, Bapak Ibu, saya ubah, tadi kan di sini V cross V gitu ya, sekarang saya ubah, saya pinginnya U cross V gitu ya. Jadi saya ambil yang bagian sebelah kanannya sebagai alas. Wait a minute. Saya ambil yang bagian samping ini jadi alas, oke. Kemudian yang nilai dotnya adalah W. Maka bentuk persamaannya akan menjadi W, di sini misalnya saya V cross U, yang di sininya dot. Maka yang paling atas di sini adalah nilai W-nya, berarti 0, negatif 5, negatif 2. Yang bawah sini adalah V, V-nya adalah 4, 3, 2, kemudian U-nya adalah negatif 1, negatif 2, dan 1. Nah, sama di sini, kita akan bikin nilainya adalah plus, min, plus. Oke. Nah, di sini kita akan tulis nilai 0, bagian yang atas ini, 0. Kemudian ini kita tutup, di sini kali silangnya. Berarti di sini 3, 2, negatif 2, 1. Nah, sampai sini dulu. Bapak Ibu paham nggak angka-angkanya dari mana? Mbak Melva paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian kita pindah yang kedua. Ingat di sini ada negatif. Nah, di sini kita pindahkan negatif 5-nya gitu ya ke sini. Nah, di sini saya biarkan dulu ya sama ya negatif 5. Di sini baru nilainya. Yang tengah kita tutup kan ya Bapak Ibu ya. Ini saya tutup yang tengah ini. Makanya saya yang pinggir-pinggir ini 4, 2, min 1 sama 1. Ya, jadi di sini 4, 2, min 1, 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mbak Emilia, bisa diikuti? Bisa, Pak, masih mengikuti. Oke. Nah, berikutnya kita yang negatif 2, di sini pindah negatif 2. Ya. Nah, sini kurung, yang 3 kita tutup gitu ya. Jadi yang sisa yang ini kan. Yang bawahnya berarti di sini 4, 3, negatif 1, negatif 2. Ya, udah itu di sini kita kali silang. Ya, seperti biasa. Berarti di sini 0, kali ini 3 kali 1, kemudian dikurang negatif 2 kali 2. Kemudian di sini min kali min plus, berarti di sini bisa plus 5. Sini kali silang 4 kali 1, 4. Kemudian dikurang 2 kali negatif 1. Ini adalah negatif 2. Kemudian di sini min 2. Di sini 4 kali 2 negatif 8. Sorry, kecil ya. Kemudian dikurang negatif 1 kali 3. Di sini dia negatif 3. Nah, di sini apapun dikali 0, hasilnya pasti 0 kan ya. Jadi di sini 0. Kemudian ditambah, ini 4 ditambah 2 berapa? 6 ya. Berarti 5 dikali 6 plus 30. Oke. Kemudian di sini 8, negatif 8 ya. Negatif 8 ditambah 3 adalah negatif 5. Negatif 5 dikali 2 dikali negatif 2 sama dengan plus 10. Maka volumenya sama dengan 40. Oke. Sama kan ya? Jadi hasilnya akan sama gitu Bapak Ibu mau ngambil dari mana. Ya, ini kondisi untuk paralel ya. Oke, so itu aja. So ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Udah berapa soal saya kasih sama Bapak Ibu? Banyak juga ya? Saya nggak tahu nih. Oke. Ini 5 ya? Heeh. Oh, 4. 5 sama yang 5, Pak, 5. Oh, udah 5 ya? Oke. 5 Udah sama masuk yang lah ya? yang 5 Oke. ya. 5 sama ini ya? Hmm. Nanti saya sambil absen mungkin ya. Ini my last question gitu ya. Bapak Ibu coba hitung berapa volume parallel pipe kalau misalnya kita punya vektornya ini A, B, dan C ini. Nah, kalau misalnya di sini yang C kan ini harusnya IJK ya. Kalau I-nya nggak ada berarti I-nya itu 0. Berarti ini 0,3,1 ya. Yang ini berarti J-nya 3,4, negatif 1. Yang ini adalah 2, negatif 1, negatif 1 ya. 5 aja nggak sih? Beda kan? Oh, beda.
Please hitung volumenya ya. Saya sambil absen ya Bapak Ibu ya. Bentar. Share. Besok ada kuliah lagi nggak? Sekalian. Ada Pak, sampai Sabtu. Yang Sabtu? Masya Allah. Oke. Ini berarti susah ya sholat tarawih malam ya. Ya mudah-mudahan berkah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya absen dulu ya. Adi Indrianto. Hadir, Pak. Oh ya, Pak Adi ada. Mbak Akbar Syahputra. Hadir, Pak. Hadir. Mana ya Pak Akbar? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Pak Akbar. Atas Pak Aldo Fariska Albar. Hadir, Pak. Oke. Pak Ashraf tadi ada ya. Kemudian Atuti Aryadi. Atuti. Ini ada. Bintang Gemilang. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Desir ada. Dewi Amalia tadi ada ya. Ada Pak, Dewi hadir. Oke. Mbak Dewi cuma satu kan ya. Oh. Oke, Evri Dwi Melisa. Evri. Hadir Pak. Oke, Mbak Eka Deavani. Mbak Eka. Jadi Mbak Emilia hadir. Enda Nasroh. Enda hadir. Esra Nur Cahaya. Hadir Pak. Oke, Fajrin Prianto. Oke, Farhan. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Tadi udah Sakit ya? izin di WA, Pak. Oke, mungkin nanti saya tunggu ininya. Apa? Surat sakitnya ya? Kalau Sudah saya lupa dikirim, Pak. Oke, Tapi belum saya dibaca. belum cek. Oke. Nanti diteror aja ya kalau saya lupa bilang. Semoga cepat sembuh. Kemudian Fatihah Alia. Hadir Pak. Oke. Menikah tadi ada. Hendy Wijaksono. Hadir, Pak. Hendy. Oke. Idam Halid. Hadir, Pak. Oke. Iqbal Alifa. Hadir, Pak. Oke. Indira Putri. Hadir, Pak. Oke. Iqbal Vandana. Hadir, Pak. Oke. Ismi Dratul Putri. Hadir, Pak. Oke. Melva Aulia. Tadi Pak Melva ada ya? Hadir, Pak. Oke. Mirza Fidiani. Hadir Pak. Oke. Muhammad Angger Hidayatullah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Putra Amanullah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rian Rinaldi ya. Hadir, Pak. Oke. Sebentar. Muhammad Zabri Gafari. Hadir, Pak. Oke. Nabila Nur Sabrina. Hadir. Nabila ada. Hadir, Pak. Oke. Naufal Abdul Elfitri. Hadir, Pak. Oke. Naufal Adi Widada. Hadir, Pak. Neneng Nuraini. Hadir, Pak. Oke. Nur Syabani Putri. Hadir, Pak. Oke. Nurul Jasmine tadi ada. Hadir, Pak. Oke. Peri Teguh Imana. Mas Pia. Hadir, Pak. Iya, Pak. Maaf. Raffi Ardia Fanza. Sorry. Hadir, Pak. Oke. Reza Ismail. Hadir, Pak. Oke. Mas Adam ada. Mbak Sela tadi ada ya. Hadir, Pak. Oke. Sauma Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Syifa Alivia Ridwan. Hadir, Pak. Oke. Vincentus Farel.
Farah tadi ada nih. Ada Pak. Hadir. Oke, Vio, Hartama. Hadir, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu, paling itu jelas sih perbedaannya aja ya. Ya perbedaannya seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya antara dot product sama cross gitu ya. Ya secara sederhana. Jadi kayak misalnya kalau dot product itu hasilnya itu adalah skalar, hanya magnitudenya aja, gitu ya. Dan dia menggunakan nilai cos gitu ya untuk sudut antara kedua vektor tersebut. Tapi kalau misalnya cross, produknya itu ada dua, gitu. Jadi produknya itu adalah skalar dan juga vektor, gitu. Jadi di sini ada dua. Kalau misalnya dot product cuma skalar aja, gitu ya. Dan kemudian dia menggunakan nilai sin, gitu bedanya. Yang ini menggunakan nilai cos. Jadi Bapak Ibu harus tulis persamaannya kalau saya ada pertanyaan ini. Ya, biasanya di ujian ada. Ya. Apa yang membedakan dot dan sini. Jadi persamaannya ini harus ditulis. Jangan hanya menulis bedanya adalah cos dan sin aja gitu ya. Kemudian juga berhubungan dengan komutatif, kalau misalnya dot gitu ya. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A, tapi tidak dengan cross. Jadi cross itu adalah A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, kemudian kalau misalnya dia tegak lurus gitu Bapak Ibu ya, atau ortogonal, maka kondisinya adalah A dot B ini sama dengan 0 kalau sudah 90 derajat. Tapi kalau misalnya dia paralel, kalau cross gitu ya, dia baru 0. Ya. Itu perbedaannya. Ya biasanya sih ada tugas, cuma yang ini tugasnya. Oh ini. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Jadi berapa soal ya? 1, 2, 3, 4, 4 ya. Mbak Sela udah senyum-senyum aja dia. Mau parah sih, tiap minggu ada tugas. Jadi coba dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang tidak diketahui nilai n ini adalah angka terakhir pada NIM gitu ya. Jadi kalau nilai Bapak Ibu terakhir NIM-nya 0 berarti 0, kalau nilai terakhir 1 ya 1 gitu ya. Nah, coba nih dihitung yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, ya. Tugas seperti biasa ya hari apa ya? Minggu ya. Oke. Tapi ya I believe in you gitu ya. Saya lihat ya beberapa hasilnya bagus-bagus. So, ya mudah-mudahan terus seperti itu ya Bapak Ibu ya semangatnya. Nah, saya menghargai itu. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas. Saya agak korupsi waktu, saya korupsi berapa menit nih? 10 menit tambah setengah jam gitu ya. Ikhlasin aja lah ya 40 menit ya. Oke, paling itu ya semua Bapak Ibu ya. Saya soalnya ada lanjut meeting lagi nih jam 9. Paling nanti ya kalau ada pertanyaan di minggu depan ya. Kalau absen juga tadi ada yang sakit, nanti ingetin saya aja jam apa malam. Sorry, besoknya minggu depannya juga boleh ya. Untuk yang tadi 1-5 nanti saya buka juga sama tugas latihan itu terakhir jam 12 malam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi dikerjakan dengan tangan itu ya sebenarnya tinggal difoto aja kan ya. Oke, kira-kira itu dari saya. Ya saya mohon maaf ya Bapak Ibu mungkin ada kata-kata yang bercandanya kelewatan gitu ya. Mohon dimaaf